otoritas pelayanan. Kita tahu prinsip Efesus 6, bukan darah daging melawan kita, tapi roh jadi udara. Berarti kita harus mikir dengan serius. Ya, kita harus sungguh-sungguh berpikiran yang jelas. Otoritas siapa yang kita pakai di dalam pelayanan ini? Ayat 17, ayat yang ke-8. Supaya kita mengenal betul yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di mana letak otoritas kita sebagai pelayan Yesus dalam ayat ini? Letaknya pada firman yang berbunyi, maka mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudara, kita setiap melayani perlu bertanya, apakah orang-orang atau daerah yang aku layani itu mereka tahu bahwa aku ini diutus oleh Dia, pencipta langit dan bumi. Maaf kalau saya katakan ini, 100% setiap kita pergi pelayanan, maka kita bawa surat otoritas organisasi, karena urusannya kepada kantor Departemen Agama, pada pemerintah. Nah, saudara harus ingat, setan nggak pernah baca, nggak bisa baca surat itu. Ngerti kan ini kalau saya pakai? Setan nggak bisa baca surat gereja. Mau rangkep 21 sekalipun, stempelnya tebel, tanda tangannya gedenya luar biasa. Setan nggak butuh otoritas organisasi. Setan akan tanya, yang ngutus kamu ke sini siapa? Bisa ngerti nggak ini? Kegagalan pelayan-pelayan Tuhan bukan karena dia kurang doa puasa, bukan karena dia kurang pintar, bukan karena duitnya kurang banyak, bukan karena donaturnya kurang canggih, bukan. Kegagalan kita dalam pelayanan karena kita sebelum tiba sudah dijegal di tengah jalan oleh si iblis. Karena mereka tahu orang itu datang tidak bawa otoritas kerajaan. Nangkep maksud ini? Seandainya mereka yang kita layani, daerah yang kita akan kunjungi itu tahu, wah, lain yang datang. Mereka akan mikir-mikir. Saya beri contoh. Banyak orang Riau, orang Melayu itu di Malaysia, banyak. Dan mereka serumpun. Nah, suatu hari saudara ada konflik antara Indonesia dan Malaysia. Maka orang-orang Melayu Riau punya kepentingan dong, membela. Karena banyak kerabatnya, banyak saudaranya, banyak bisnis di sana. Kalau sampai pecah dua negara ini, mereka juga rugi. Hubungannya jadi tidak baik, mereka susah ketemu saudaranya. Yang dari Malaysia pun susah lagi ke Riau. Akhirnya suatu hari orang-orang Riau dengan adatnya sepakat. Karena mereka beranggapan kami orang Melayu, mereka saudara kami. Datang kepada pemerintahan Malaysia dengan pakaian adat lengkap, dengan semua kekuatan kerajaan Melayu misalnya. Saya mau tanya kepada saudara, diterima nggak oleh pemerintah Malaysia? Kalau nggak bawa surat dari Jakarta, nggak mungkin. Ngotot seperti apapun, pemerintah Malaysia nggak akan mengerti. Tapi kalau suatu hari kelompok yang sama tahu otoritas dan mereka ke Jakarta dulu dengan membeberkan semua tujuannya untuk menjadi juru damai antara Malaysia dengan Indonesia, maka Jakarta menyetujui dan mereka diberi mandat. Lalu mereka kembali lagi. Lalu pemerintahan Betul Badawi tahu bahwa orang yang sama yang pernah datang beberapa hari yang lalu datang lagi, tapi dengan otoritas yang berbeda. Nanti maksudnya saudara? Diterima nggak? Pasti diterima, karena ini negara dengan negara. Nah, ternyata kegagalan pelayanan kita bukan karena kurang uang, bukan karena kurang doa, bukan karena kurang fasilitas, tapi otoritas yang kita bawa itu salah. Setan-setan harus tahu bahwa mereka harus melihat dan percaya bahwa kita diutus dari Dia. Dan kita punya mandat penuh, otoritas mutlak. Dan itu bukan berupa surat, saudara. Apa bentuknya? Kita perlu tanya. Bentuknya sederhana. Lihat kalimat pertama. Mengapa orang-orang yang Yesus layani, mereka bisa tahu benar-benar bahwa Tuhan Yesus datang dari pencipta alam semesta, bukan dari yang lain, organisasi ini, bangsa ini, suku ini, tidak, tapi datang dari Dia yang dahsyat itu. Alasannya sederhana,
Karena dia sudah, bukan akan, menyampaikan segala firman. Nah, saya terhenti ketika membaca segala firman. Luar biasa. Calvin dalam bahasa Belanda bilang apa? Dalam bahasa Belanda, kalau Indonesia bilang segala firman, kalimat pertama, ayat 8. Ada? Ya, nggak ada kata yang untuk semua, tapi itu firman, pokoknya segala firman. Nah, saudara, saya merenungkan ayat ini. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman tidak? Ngerti cara berpikir? Ya, renungannya. Kalau ada tulisan segala firman, berarti ada sebagian firman. Oh, betul nggak? Oke. Cara beri tanda yang 11, nanti kita kembali. Roma 15. Ternyata otoritas kerajaan yang kita harus sampaikan kepada dunia ini, sehingga mereka tahu kita diutus oleh siapa, itu sederhana bentuknya. Yaitu kalau segala firman dari Tuhan kita sampaikan. Kita lihat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 mulai. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Tuhan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Nah, Paulus tegas, radikal dalam pelayanannya. Dia mengatakan gak berani ngomong apa-apa tentang yang lain. Nah, dalam pelayanan kita, saudara, maaf, begitu banyak kita menyampaikan firman, tapi tentang kesaksian orang lain, tentang ini, tentang itu. Nah, kita harus seperti Paulus tegas, nggak berani menyampaikan apa-apa yang lain. Apalagi kalau sampai kita menyampaikan gosip, sebuah berita yang belum pasti, tapi kita berani sampaikan lewat khotbah. Wah, itu berbahaya sekali. Betul nggak, soal itu berbahaya sekali. Dan seringkali perpecahan terjadi karena mulut kita bocor. Kalau panci bocor bisa ditambal, mulut bocor tambal pakai apa? Rusak sekali sudah kalau begitu itu. Nah, jadi kita harus tegas. Aku tidak akan berani menyampaikan sesuatu yang lain. Selain apa? Lihat ayat ini. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ini kata yang bagus sekali. Saya dibawa Roh Kudus meneliti. Saudara, hati-hati dalam membaca supaya Roh Kudus tunjukkan sampai yang kecil-kecil. Prinsip saya adalah begini. Yesus pernah berkata di Matius 5:18, satu titik saja dari firman ada kuasa. Nah, kalau titik ada kuasa, apalagi kata, apalagi kalimat. Nah, mengapa Paulus mengatakan, aku tidak akan berani ngomong apa saja tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Saudara, bedakan, bukan untukku. Beda. Olehku dan untukku itu beda. Bedanya di mana? Cepat. Kalau orang nggak egois misalkan, apa bedanya olehku dan untukku? Ya, kalau untukku ya egois, pokoknya aku nggak peduli. Tapi ini olehku. Kalau olehku berarti untuk orang lain. Katakan amin. Betul nggak? Kalau olehku lagi saya ingin, bukan untuk aku, itu olehku. Nah, kalau olehku lalu untuk siapa? Pasti bukan untuk aku lagi loh. Nggak mungkin olehku untuk aku, wah jadi gawat nanti. Jadi saudara, yang kita beritakan adalah apa saja yang Yesus buat oleh kita untuk orang lain. Dan berita itu akan memberkati banyak orang. Luar biasa. Lanjut, olehku. Terus, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. 1, oleh perkataan. 2, oleh perbuatan. 3, oleh kuasa tanda-tanda. 4, oleh mujizat-mujizat. 5, oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah, bukan akan, memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, sampai di sini saya bisa gabungkan dengan Yohanes 17:8. Kalau ada sepenuhnya Injil, berarti ada Injil yang gak penuh. Betul nggak? Nah, apa itu Injil yang penuh? Injil yang penuh itu kalau memenuhi 5 kriteria, yaitu berita Injil itu selalu dengan 5 hal ini. 1, oleh perkataan. Bagaimana ucapan mulut kita?
Yang kedua oleh perbuatan kita, oleh kelakuan kita. Yang ketiga oleh kuasa tanda-tanda. Yang keempat oleh mujizat-mujizat. Yang kelima oleh roh. Nah, di dalam pelayanan kita yang punya otoritas, kalau 5 kriteria ini ada, maka setan nggak akan main-main dengan pelayanan yang Yesus percayakan buat kita. Nah, dari 5 sarana atau 5 kriteria atau 5 hal sebagai ciri atau tanda segala firman atau Injil yang sepenuhnya, maka harus bermuara ke satu tujuan. Apa muaranya? Lihat masih ayat yang ke-18, yang itu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Saudara, apapun yang kita buat dalam pelayanan kita, maka kita harus membuat orang yang kita layani taat kepada Tuhan. Seorang pemimpin dikatakan gagal bukan karena sedikit yang dipimpin. Seorang pemimpin dikatakan gagal bukan karena dia nggak punya fasilitas. Kalau itu ukurannya, Yesus lebih gagal daripada semua orang. Dia nggak punya apa-apa. Betul nggak? Seorang pemimpin dikatakan gagal bukan karena dia ini itu, tidak. Sederhana sekali. Kriteria pemimpin pada Roma 15. Seorang pemimpin dikatakan gagal kalau yang dipimpin hanya bisa taat kepada pemimpinnya, tapi nggak pernah taat kepada Tuhan. Catat kata itu baik-baik. Seorang pemimpin dikatakan gagal kalau orang-orang yang dia pimpin nggak pernah bisa taat kepada Tuhan, tapi cuma taat kepada si pemimpin. Mungkin saudara kaget dengan kata ini. Contohnya, berapa banyak orang Kristen hanya taat dan takut pada pendeta. Begitu nggak ada pendeta, dia ngerokok lagi. Pendeta lewat, sembunyikan, sampai terbakar tangannya. Karena rokoknya nggak bisa dimatikan. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Untuk apa taat seperti itu? Nggak kepada Tuhan. Jadi segala firman dan sepenuhnya Injil itu adalah tanda otoritas kita dalam pelayanan. Kalau hasilnya adalah orang-orang yang percayakan kepada kita, mereka taat juga kepada Tuhan. Enggak cuma kepada kita. Jadi jangan bangga kalau orang kita pimpin cuma taat kepada kita, tapi mereka enggak taat kepada Tuhan. Artinya cuma ada kita saja, mereka bisa begini begitu. Kalau ada kita, mereka semua jalan. Jadi 5 sarana: perkataan, perbuatan, tanda-tanda, mujizat, dan kuasa Roh Kudus, itu muaranya cuma satu, yaitu mereka yang kita pimpin akan taat mutlak kepada Tuhan. Jelasnya inilah ciri segala firman itu. Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Dia lagi ngomong dengan papanya di surga. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Gak main-main. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nah, jelas yang Paulus ucapkan tadi, memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan dan menyatakan nama papanya kepada orang-orang yang diberikan papa kepada dia, dan mereka menuruti firman-Mu. Yesus nggak peduli mereka menuruti apa atau tidak, nggak urusan. Pokoknya mereka menuruti Bapa. Karena namamu aku sudah kenalkan kepada mereka. Nah, maka itu hati-hati dalam pelayanan kita. Jangan bangga kalau mereka bisa taat kepada kita yang kita pimpin. Banggalah kalau mereka bisa taat kepada Tuhan. Itu keberhasilan kita dalam pelayanan. Yesus pun begitu. Dia nggak ambil untuk dirinya. Dia nyatakan pada akhir di pelayanannya, mereka mentaati firman. Memang mereka melawan Yesus, Yudas melawan, Thomas melawan, Petrus melawan. Asal mereka mau taat juga kepada firman yang diberitakan. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari Adamu. Saudara, ini konsep penting dalam pelayanan kita. Sekarang mereka tahu. Apa yang mereka ketahui? Bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada hamba-hamba Tuhan, baik guru sekolah minggu,
pelayanan musik, dan apa saja. Enggak semuanya harus pendeta. Kalau yang kita buat, yang kita kerjakan itu sudah diketahui oleh orang-orang kita layani dan kita pimpin. Yang kita lakukan perkataan milik semuanya. Mereka tahu itu semua berasal dari Tuhan. Sungguh Tuhan memberikan otoritas penuh dalam hidup kita. Kita semua tahu sejarah. Dan khususnya kita orang Pentakosta, orang karismatik. Berapa banyak gerakan hebat ketika dia satu orang itu masih hidup. Tapi begitu dia dipanggil Tuhan, enggak sedikit gereja yang hancur yang tadinya hebat sekali. Kenapa? Karena ayat ini enggak digenapi. Maka itu para pemimpin kita harus mikir betul-betul. Di dalam bentuk-bentuk pelayanan yang kita dipercaya oleh Tuhan. Apakah orang-orang kita layani tahu betul bahwa semua yang kita punya, semua yang kita buat itu dari Tuhan. Ada pendeta sebelum jadi pendeta sudah kaya dulu karena dia pengusaha. Mereka nggak pernah kesulitan duit karena memang uangnya banyak. Nah seperti itu berbahaya. Akhirnya jemaat nggak akan menghormati Tuhan karena mereka tahu waktu itu uangnya pendeta aku memang dia bekas orang kaya, misalnya. Dan ini perlu hati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa tunjukkan kepada jemaat, semua datang karena dia, bukan karena aku. Dan itu hanya terjadi ketika segala firman itu kita nyatakan, kita sampaikan. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan segala firman? Kan itu sumber otoritas. Tadi kita sudah tahu dari permulaan bahwa otoritas datang karena orang-orang tahu bahwa kita hidup dari Tuhan. Kenapa mereka tahu? Karena mereka tahu kita menyampaikan segala firman. Berarti nggak ada yang dari kita sendiri, nggak ada dari orang lain, semua dari dia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan segala firman itu? Saudara, kita belajar dari pengalaman Musa. Keluaran 25 ayat yang ke-40. Saya akan baca. Dan ingatlah Musa, kalau saya pakai bahasa Jawa, diwanti-wanti, dipesan dengan serius, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara, walaupun bukan gunung secara harafiah, tetapi lewat firman ini kita mendapatkan satu kebenaran. Musa tidak akan berbuat apa-apa, apalagi dia begitu kesulitan memimpin bangsa itu, bukan? Bangsa keras kepala, tegar tengkuk, suka melawan. Lalu Musa enggak cuma memimpin, tapi disuruh buat kemah tabernakel, suruh buat ini. Musa kebingungan. Bagaimana? Walaupun dia lulusan Mesir, arsiteknya hebat, tapi ini lain, bukan piramid yang dia bangun. Nah, maka itu Tuhan pesan, ingat, apa yang kamu kerjakan harus sesuai contoh, blueprint, gambar biru yang ditunjukkan Tuhan kepadamu di atas. Berarti sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya perlu waktu. Saya nggak pada tempatnya, waktu saja. Di mana Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Kalau tidak akan celaka. Coba supaya Quran 25 nggak dikacaukan lagi, salah seorang tolong bacakan saya Yeremia 23 ayat 30. Nah saya tuh ya lucu ya takut juga dengan ayat itu. Yeremia 23 ayat 30. Kenapa Tuhan menjadi lawan para nabi? Bukan karena nabinya berzina, bukan karena nyolong duit, tapi nyolong firman. Saya pikir bagaimana engkau anggap kami mencuri firman? Yang mencuri firmanku dari antara sesama. Nah kalau kita pakai terminologi pada zaman itu, artinya ada nabi lain gak suruh bernubuat karena gak dengar suara Tuhan, terus jiplak nubuatan Yeremia. Nah itu mencuri. Berarti dia tidak mau bergumul sendiri. Bukan berarti tidak boleh menyampaikan firman yang disampaikan saudara kita yang lain. Sampaikan. Dari tadi saya nyampaikan, tapi saya sebut. Kalau firman itu dari Stephen Tom, saya akan sebut Stephen Tom. Kalau saya dapat dari buku, saya akan sebut dari buku. Karena kalau tidak, saya dituduh mencuri nanti oleh Tuhan.
Karena bukan karena pergumulan saya dapat firman itu. Maka itu saya bisa mengingat, saudara, siapa yang khotbah dan punya pengaruh penting dalam kehidupan saya. Jangan disebut kalau saya ingat firman itu. Nah, pelayanan kita akan luar biasa kalau kita selalu ada di gunung itu dengan Tuhan. Tadi saya kata gunung bukan harus gunung dulu ya, tapi satu tempat, sediakan waktu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Maaf ya saudara, jangan hanya untuk satu bahan kali khotbah kita puasa menjadi 3 hari. Kelamaan, kasihan Tuhan saudara. Waktunya sudah nggak sempat lagi. 3 hari kita puasa, setan sudah gerilya di jutaan tempat di dunia. Tiap kali ada bencana alam, saya memperhatikan itu, saya selalu hitung. Hanya sekian detik setan goyang, berapa ribu orang mati. Ngerti gak maksud ini? Apalagi kalau kita diam 3 hari hanya untuk satu kehendak Tuhan. Kasihan Tuhan betul. Orang-orang sudah kelabakan cari pertolongan, kita masih sembunyi saja sebagai hamba Tuhan. Nah, mari kita serius melatih diri makin peka untuk mendengar dia berbicara. Semua kita bukan tentara, bukan militer, tapi kita ngerti di dalam peperangan yang makin krisis keadaannya, makan pun sambil jalan. Betul nggak tentara-tentara itu? Nggak bisa, maaf ya makan dulu 5 menit aja. Ini enak makan. Wah, ditembak mati dulu oleh musuh itu. Nah, ini sedang krisis-krisisnya peperangan kerja dia atau tidak, saudara? Kita nggak bisa santai-santai lagi. Maka itu saya percaya, ubah konsep doa puasa di gereja kita masing-masing. Jangan doa puasa 3 hari hanya untuk satu pergumulan, surat izin saja. Sayang Tuhan, waktunya habis kalau begitu. Setuju nggak kalau saya katakan ini, saudara? Saya percaya Tuhan akan percepat untuk kita mendengar. Maaf, saya pun tidak setuju. Jangan mengajak jemaat untuk doa malam, doa puasa hanya mau beli mobil satu buat pelayanan. Sayang waktu, saudara. Untuk beli-beli fasilitas yang kita perlukan, nggak usah berdoa. Kerja semua, cari duit, dapat lalu beli. Itu alkitabiah. Justru doa untuk minta keyboard, doa untuk minta ini, itu nggak alkitabiah. Karena di Kisah Rasul yang 28 pasal itu tidak ada ayat berbunyi demikian. Maka suatu hari Petrus, kan dia ketua sinode pada zaman itu, dia mengajak semua pendeta untuk doa semalam-malaman, beli unta 1 buat transfer penginjilan. Ada nggak ayat berbunyi demikian? Padahal mereka butuh unta loh. Zaman dulu kan nggak ada kijang. Adanya cuma unta. Nggak ada ayat seperti itu. Bahkan tidak ketemu satu cuil pun ayat dari 28 kisah para rasul yang mengatakan mereka pernah doa puasa untuk fasilitas. Tidak satu ayat. Nah, saya radikal dalam hidup ini. Yang tidak disuruh jangan dilakukan. Yang disuruh saja belum semuanya kita lakukan. Sombong betul, nambahin yang sudah dilakukan. Loh, cara kata-kata ini baik-baik. Saya sedapat mungkin berusaha untuk melakukan yang tertulis ini aja belum habis-habis sampai hari ini, saudara. Sudah 32 tahun saya jadi hamba Tuhan, masih banyak. Maka itu dalam rapat-rapat yayasan, saya selalu berkata, tutup anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pakai yang kita punya aja belum habis, kamu tambahi lagi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apa nggak ada yang amin? Amin. Yang buatan Tuhan kita belum lakukan, yang buatan manusia kita lakukan, kurang ajar itu namanya. Nah, betul nggak, saudara? Maka itu buat saya anggaran dasar rumah tangga itu nggak begitu penting. Itu cuma untuk departemen agama, tidak. Ini belum habis-habis sampai hari ini. Loh, ya atau tidak? Ngapain buka-buka pasal sekian kelamaan? Ini buka dulu. Maka itu banyak gereja hancur karena mereka menurunkan otoritas kitab suci. Mereka mengangkat anggaran dasar lebih tinggi daripada kitab suci. Dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Lagi sekali, anggaran dasar penting karena itu untuk berorganisasi. Tapi ketika kita dalam hadirat Tuhan mencari kehendaknya, bukan pakai anggaran dasar, pakai firman. Harus tidak bisa tidak. Jadi banyak yayasan yang saya pernah pimpin, maka anggaran dasar nggak boleh pakai kata-kata, pakai ayat semuanya. Pasal ini ayat berapa? Pasal itu di Lukas mana? Otomatis mana? Nanti orang takut cuma itu baca sendiri. Ngapain nambah-nambahin lagi? Pakai ayat semua anggaran dasar. Saya baru percaya, angkat itu dalam pertemuan.
karena itu firman Tuhan. Harus begitu, maka aman gereja. Oke, saya teruskan sampai mana kok jadi lupa tadi ini ngomong. Ya, jadi menemui Tuhan dalam hadiratnya, mencari kehendaknya, itu luar biasa. Keluaran 25 masih, ayat yang ke-21 dan 22. 25 ayat 21. Secara implisit dan sangat akurat dan detail, kalau saya pakai baca istilah-istilah ini, Musa diberitahu Tuhan di mana aku bisa ketemu kamu. Jadi lagi sekali sangat implisit, sangat akurat, sangat detail, sehingga kita nggak ragu-ragu lagi. Di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada semua hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja. Di sini dikatakan, haruslah kau letakkan apa namanya? Tutup pendamaian. Dalam bahasa Inggris disebut the mercy seat. Bahasa Belanda bilang apa, Galve? Tutup pendamaian. Ada katakan ada. Apa? Oke, kita lihat dulu. Mercy seat. Itu bahasa Belanda. Mercy artinya pengampunan. Seat itu tempat untuk duduk. Nah, saudara, ditutup pendamaian itu, saya ulangi lagi, ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Apa bahasa Belandanya? Belum ketemu? Versunde? Oh, versundeksel. Sama dengan kata tutup pendamaian? Ya. Tutup itu ya. Saudara perhatikan. Ada apa di atas tutup pendamaian itu? Ada apa? Ayat 22. Dan di sana, di mana? Ditutup pendamaian. Aku akan bertemu dengan engkau. Diulang lagi. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua gerub atau malaikat yang berlutut yang di atas tabut hukum itu, ingat di sana dari atas tutup pendamaian itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu. Berarti segala firman enggak Pak? Segala. Di sanalah di atas tutup pendamaian itu yang di antara dua gerub yang di atas tabut hukum itu. Papa, tolong kami masing-masing sebagai anak-anakmu. Yesus, pikirkan sekerjamu. Tolong kami untuk kami jadi seperti ini. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan ku perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang yang kita layani. Setan sangat teliti dalam membaca Alkitab. Bahkan saya akui, mereka lebih teliti daripada kita baca Alkitab. Kenapa saya berani mengatakan ini? Maka itu setan tahu hal-hal kunci yang vital dalam firman Tuhan. Dan dia hancurkan kita lewat yang vital. Salah satu contoh ini. Setan tahu bahwa Tuhan kita tidak akan menemui kita hamba-hambanya di tempat yang lain kecuali di atas tutup pendamaian itu. Dan dia sangat tahu, mereka sangat tahu, kalau kita tidak bisa bertemu Tuhan, berarti mereka menang. Sebab mereka tahu kita tidak punya firman lagi. Bagaimana caranya setan menghancurkan ini? Tutup pendamaian kita dipecahkan dengan sakit hati, tersinggung, kecewa, dan sejenisnya. Begitu kita tidak mengampuni saudara kita dengan alasan apapun juga. Aku sudah mengampuni, cuma malas bertemu. Dalam nama Yesus, hentikan perpecahan. Kasihan Yesus. Kasihan Tuhan. Karena Baban tadi ngomong dengan saya soal organisasinya yang di Manokwari. Saya menangis karena saya tahu persis kejadian itu. Pak Baban bilang, karena aset. Betul. Coba mereka nggak punya apa-apa, nggak akan begitu. Saudara, begitu tutup pendamaian kita pecah, percayalah, dia nggak akan hadir menemui kita. Karena hanya satu tempat itu dia tulis. Di sanalah. Garis bawahi dua kata kerja penting itu. Bertemu dan berbicara. Bertemu dan berbicara. Tuhan senang bertemu kita karena dia sayang kita. Saya ulangi lagi. Sebagai Papa, dia sayang kita dan dia ingin ketemu kita. Betul tidak? Tapi dia nggak bisa bertemu, saudara, kalau hati kita nggak beres.
Maka itu lihat Matius 6. Mengapa dalam doa Bapa kami diakhiri dengan 2 ayat penting setelah amin? Kalau kamu mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu pun nggak mengampuni kamu. Ingat ayat itu. Itu. Kalau kita nggak mengampuni saudara kita pecahkan sendiri tutup pendamaian itu. Dalam logika anak-anak gampang dimengerti. Kenapa Papa nggak mau hadir? Kalau tutupnya pecah, anak-anak akan menjawab, takut kakinya kejepit. Betul nggak artinya? Anak-anak aja bisa mikir. Kenapa yang tua-tua nggak bisa mikir? Jadi saudara, alasan apapun untuk bertengkar, berpecah, berkelahi, tersinggung, ribut, apapun alasannya, itu tetap kebencian Tuhan. Maaf, saya harus berkata ini. Maka vonisnya hari ini adalah, kalau kita nggak bertobat, setan akan terus merusak tutup pendamaian kita masing-masing. Dengan tersinggung, salah paham, sakit hati, rebutan aset, nggak kasih kedudukan, nggak kasih pelayanan, terus akan dibuat seperti itu. Dia sudah pegang kunci ini sekarang. Kita harus rebut kembali kunci itu, supaya setiap saat, nggak cuma setiap hari, setiap saat Papa bisa ketemu kita. Dan kalau dia bertemu, nggak mungkin kalau ketemu kita cuma senyum terus dia pergi, nggak mungkin. Ngapain cuma senyum-senyum saja? Kalau dia bertemu kita, dia pasti berbicara. Ingat itu baik. Maka itu saya punya prinsip. Saya pernah ngomong ini di sini beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau sampai ada orang yang doa puasa, nggak usah bilang 3 hari, 1 hari saja saya cari dia nggak ada, katanya lagi puasa. Besok saya akan kejar dia. Untuk apa? Saya tanya, Tuhan ngomong apa? Enggak, itu pasti kamu diem. Bukan puasa itu, pasti lagi diem urusan badan. Masa puasa sehari Tuhan nggak nongol? Nggak mungkin. Ngerti maksudnya? Masa sehari puasa Tuhan nggak datang nemuin anaknya? Jahat Tuhan itu. Nah, kalau toh dia, oh iya aku merasakan ada Tuhan, dia datang, saya akan kejar. Ngomong apa? Enggak, itu berarti kamu tidur udah. Karena saya percayakan ayat ini. Saya percaya juga tidak? Karena dia yang ngomong, di sanalah aku bertemu engkau dan berbicara kepadamu. Enggak main-main yang dibicarakan, bukan, oh ini lagi bunga turun ini, ada rumah murah dijual sana. Ngapain itu urusan itu dengan kita? Kalau dia bertemu kita dan dia berbicara, dia pasti bicara tentang nasib bangsa ini. Amin. Mau diapakan? Nasib daerah di mana kita melayani mau diapakan? Maka itu hamba-hamba Tuhan, otoritas kita harus seperti ini. Katakan amin. Bukan karena surat organisasi, bukan, walaupun kita perlu untuk kantor pertahanan agama, karena negara hukum, tapi untuk roh-roh jahat yang wilayah yang kita datangi, untuk kita rebut yang dimiliki mereka. Oh, kita perlu otoritas ini. Katakan amin. Setan gak akan macam-macam dengan kita kalau mereka tahu kita tidak menyampaikan firman doktrin dari gereja kita. Walaupun sebagai hamba Tuhan satu organisasi, saya tetap memegang doktrin gereja GPI, tapi saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya tetap harus menyampaikan segala firman yang tertulis ini. Pelayanan seperti ini saudara, hasilnya cuma satu. Dikatakan maka orang percaya kepada berita yang kita sampaikan. Karena bukan berita kita, itu berita dari segala firman. Yang punya firman yang memberitahukan kepada kita. Karena kita bertemu dia dan dia berbicara kepada kita. Mari kita periksa hati kita dalam hal ini. Tutup pendamaian, jangan sampai ada yang pecah. Hari ini pulihkan semuanya dalam pengampunan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita akan lihat ayat ini. Berusahalah dapat duit banyak-banyak, begitu? Ayo suruh berusaha, Pak. Papa kita nggak minta banyak-banyak, cuma sedikit yang dia minta. Dia nggak minta bangunkan aku gedung yang 10 tingkat, enggak. Dia tahu kita nggak sanggup. Dia nggak minta kita ini tuh, enggak. Dia cuma minta ini pada ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Wah, berat juga. Ya ini perintah, nggak bisa tidak. Dan kejarlah kekudusan. Maaf, bukankah gereja selalu berpatokan kalau bicara kejar kekudusan itu langsung konotasinya nggak ada percabulan, nggak ada perzinahan? Memang itu termasuk salah satu bentuk kekudusan. Tapi karena firman ini tidak bicara soal seks,
tapi bicara soal berdamai. Dan dia gabungkan kata ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Boleh nggak saya dengan tegas mengatakan bahwa ini nggak bicara seks, tapi ini bicara mengampuni kekudusan itu? Ya atau tidak? Memang begitu ayatnya. Jadi, kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita dengan alasan apapun, bukan cuma untuk penilaian rusak, dan di sini detailnya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, bagaimana mau bertemu? Ngelihat aja enggak? Betul enggak, saudara? Lagi sekali ini enggak bicara masalah seks, ini bicara masalah mengampuni. Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya gagal berapa kali dalam banyak hal. Di antaranya kegagalan saya. Dosa kita yang paling besar bukan mencuri, bukan berzina. Dosa hamba Tuhan yang paling besar itu iri hati, saudara. Ayo renungkan. Saya pernah bertahun-tahun iri hati. Saya pernah sakit hati kepada teman saya. Sama-sama mulai, sama-sama. Dia lebih hebat, dipakai Tuhan, punya ini. Tanpa saya sadar, roh itu masuk. Saya pertama enggak menyadari. Setelah sekian lama, puncaknya itu sadar begini. Tiap kali ada orang ngomongin dia, saya nggak suka. Saya rasa kayak apa begitu. Akhirnya seorang tegur saya, kamu iri hati kepada dia. Ampuni saya. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan. Sebelum kebencian masuk, ternyata untuk kita setan tahu, iri hati paling gampang. Mereka bisa ungkit-ungkit kita tentang keberadaannya. Aku kenal dia, aku tahu siapa dia. Berapa kali tanpa sadar buat kita berkata, nggak usah main-main, nggak usah macam-macam. Kartu matinya di tangan kiri. Terus maksudnya apa? Betul nggak kata-kata ini? Hati-hati dengan iri hati ya, hamba Tuhan. Ternyata kita bisa lolos dari yang lain. Mencuri, membunuh, berzina, kita bisa berusaha tidak. Tapi begitu iri hati, ternyata sulit. Kira-kira saya berkata betul atau tidak? Mari kita jaga hati. Nah, dari iri hati itu muncul yang lain-lain dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, berarti kita nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, berarti Tuhan bisa bicara nggak kepada kita? Nggak bisa. Nah, kalau dia nggak bisa bicara kepada kita, ini dia. Lalu firman siapa yang kita sampaikan? Kita nggak pernah dengar dia ngomong. Saudara, Pendeta Yusuf dari Surabaya, dia tahun 78 saya pernah ikut seminar dia di jalan kali apa itu lupa saya namanya. Sebelum dia pindah ke Taman Simpan, dia berkata gini, waktu itu saya masih sangat remaja. Dia berkata bahwa salah satu kriteria hamba Tuhan itu diurapi, dipakai atau tidak adalah tanyakan kepada anak-anaknya, mereka seneng nggak dengerin papanya khotbah. Betul juga, saya belum punya anak, saya masih remaja, sampai sekolah waktu itu. Ingat, kalau hamba Tuhannya masih senang diikuti anak-anaknya kalau papanya khotbah, berarti dia benar. Tapi kalau papanya khotbah hanya menghindar terus, nanti anaknya sudah bosan, tahu Pak pasti akan khotbah ini lagi. Enggak ada yang baru disampaikan. Nah, apalagi kalau anak-anak tahu komunikasikan kita sebagai hamba Tuhan di mimbar lain dan di rumah, mereka akan lebih kecewa lagi dalam kehidupan. Karena kita nggak konsekuen dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, maka itu anak-anak kita perlu jadi tolak ukur dalam pelayanan kita. Istri kita, pembantu rumah tangga kita perlu membentuk akan jadi tolak ukur dalam pelayanan kita. Pikirkan itu baik-baik dalam kehidupan. Maka kalau kita selalu Tuhan bertemu kita dan dia berbicara kepada kita, pasti firman-firman kita sampaikan, pasti firman akan mengubah hidup orang, memulihkan hidup orang. Amin, saudara. Karena kita dapat firman itu langsung karena dia yang berbicara kepada kita, bukan karena kita mencuri dari teman kita. Jadi penting sekali kita perhatikan ini. Satu ayat untuk menjadi contoh, Yeremia 23 ayat 22. Biarlah firman ini menjadi tolak ukur, menjadi ukuran yang mutlak kalau kita melayani firman. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, ini para nabi, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umat.
Ingat, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku. Ku-nya huruf besar. Bukan firmannya si A, si B. Bukan firman dari buku yang kita baca, bukan. Tapi firman-Ku. Kita tetap pada pemikiran Yohanes 17 ayat yang ke-8 tadi. Segala firman. Niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku. Apa hasilnya? Dari segala firman yang kita dapatkan dari Bapa, karena kita bertemu dengan Dia dan Dia berbicara dengan kita di atas suatu pendamaian yang kita tidak rusakkan, itu hasilnya membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat juga. Jadi ukuran kita menyampaikan firman itu benar dari Tuhan atau tidak adalah apabila setiap orang, entah itu anggota jemaat, entah itu tukang becak, entah itu orang kita injili, mendengar firman yang kita sampaikan, lalu mereka mulai ada sesuatu dalam hatinya dan mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, maka apa yang kita sampaikan itu berasal dari Tuhan. Saya masih ingat kisah Rasul pasal 2, ketika Petrus menyampaikan firman, maka orang banyak itu hatinya gelisahkan oleh Tuhan, lalu mereka mengambil keputusan dibaptis padanya. Nah, saudara, inilah Tuhan, Dia rindu kita mengalami. Senin pagi bersama 3 orang anak saya, kami berempat pelayanan ke satu tempat di daerah Blok M di Jakarta sebelum Selasanya kemarin kami kesini. Anak saya namanya Ronald di depan dekat supir, kami bertiga di belakang. Saya lagi ngomong dengan anak saya yang kuliah di UPH, tiba-tiba anak saya ini Ronald ini mulai buat penginjilan pada supir taksinya. Saya baca di dashboardnya namanya Pak Sutoyo. Saya tanya, ternyata dia orang Cilacap. Nah, anak saya tanya, Pak puasa? Enggak, enggak sanggup saya. Wah, saya dapat kunci untuk ngomong itu dengan dia. Anak saya lanjut ngomong, saya masuk ngomong dengan anak saya lain-lain. Setelah anak saya turun karena dia harus kembali ke kampus, maka saya mau lanjut berbicara tentang puasa. Masuknya tentang puasa. Kami ngomong panjang lebar tentang puasa. Saudara, kesasar kami. Kami semua nggak tahu tempat alamat itu. Kami cuma tahu alamatnya, tidak tahu tempatnya. Ternyata supirnya pun nggak tahu. Dia merasa nggak enak. Jangan Bapak ngira saya sengaja muter-muter kan Bapak. Enggak apa-apa. Justru kata-kata itu buat pintu lebih terbuka. Pak, ini contoh jelas. Enggak mungkin ada orang bisa ke surga kalau nggak ada yang pernah tahu surga. Bapak supir sudah sekian tahun. Dia bilang, Bapak, saya tanya, Bapak sudah lama di Jakarta? Sudah 21 tahun jadi supir itu. Kita nggak tahu alamat itu. Dia merasa tertuduh juga. Masa 21 nggak tahu alamat itu? Nggak salah Pak, saya bilang. Jadi mau usaha apapun manusia mencari surga nggak mungkin ketemu kalau nggak ada orang yang pernah ke sana. Nah, siapa manusia yang pernah ke surga? Jadi terbuka pembicaraan gara-gara kesasar itu. Walaupun harus bayar lebih mahal, tapi dia ngerti. Jadi siapa yang pernah ke surga? Saya kutip surat Al-Imran. Siapa surat Al-Mustaqim? Siapa Isa bin Maryam itu? Bin Maryam, siapa ini? Siapa itu? Terima atau tidak bukan urusan kamu. Dari puasa masuk ke salah jalan, masuk. Setiap kesempatan bagikan kasih Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan. Gak usah takut. Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Berita yang kita dapat dari Dia sebagai Bapa adalah berita yang tepat. Orang itu pasti akan mengerti dan mereka akan berubah. Tolong para pelayan, kita berusaha terus untuk seperti itu dalam kehidupan kita, mencari tempat di mana Tuhan hadir bertemu kita dan Dia berbicara kepada kita tentang apa saja yang Dia ingin sampaikan untuk kita. Berapa bagian lagi? Kata akhir ini kita melihat lebih jauh. Yesaya, kitab Yesaya. Ada kata kunci. Ini kalau setelah tutup pendamaian kita pulih, ya nggak ada masalah tutup pendamaian. Maka sekarang kita akan tanya bagaimana cara konkretnya, bentuk realnya, ya, supaya Tuhan itu jadi gampang kita kenali, kita mengerti. Yesaya pasal yang kedua. Saya cuma ambil satu contoh saja ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain. Yesaya pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama dan kedua. Firman-Nya kepada, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Karena apa?
Aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, Papa wahyukan dirimu dalam nama Yesus, supaya setiap kami gak punya kesulitan lagi bersekutu dengan dirimu mulai hari ini. Kalau ada di antara kami kau menemukan masih berkata sulit bersekutu dengan Tuhan, saya sulit mendengar suara Tuhan, dalam nama Yesus hari ini kami semua berubah. Saudara, ini masa perjanjian lama. Apa arti saya tekankan ini? Berarti kalau ini masa perjanjian lama, jalan ke Papa belum terbuka. Yesus belum mati. Betul tidak? Jalan terbuka ketika dia mati dan tirai itu terbelah. Ingat, Alkitab dengan implisit menyebutkan, maka robeklah tirai bait suci dari atas ke bawah. Itu kata penting. Kenapa enggak sekedar robek saja? Tunggu dulu. Kalau cuma robek saja bisa dari bawah. Nah, kalau robek dari bawah, ada imam iseng nyobekin itu, wah celaka nanti. Itu logika anak-anak kalau belajar firman. Disebut implisit, robeklah dari atas ke bawah. Berarti tangan yang maha besar. Karena pecahnya tubuh Yesus. Bayangkan, jalan belum terbuka. Tapi Yeskiel, Musa, Daud, Nuh, dan sebagainya bisa begitu gampang berbicara Tuhan kepada. Maka seharusnya pada zaman ini saudara dan saya harus lebih hebat daripada sosok kita di perjanjian lama. Sebab Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, sudah ke surga, Roh Kudus sudah turun. Jadi kalau kita masih tuli, budek, kopok sampai hari ini, maaf saya berkata lengkap ini, jangan marah. Berarti ada yang salah dalam hidup ini. Tuhan itu masih bisa berbicara sampai hari ini, saudara. Katakan amin. Dan dalam semua bentuk pelayanan kita harus dengar dia beri instruksi apa. Lanjut ayat 2. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku. Nah, kata ini saya suka sekali. Coba kita mikir dulu. Sementara ia berbicara dengan aku. Sementara masih ngomong, rohku balik. Loh, kemana rohnya tadi? Coba tanya. Keluyuran kemana rohnya ini? Lalu ngomongnya dengan siapa? Ini hal yang saya suka di kitab Yeskiel. Jadi begini, Yeskiel dengan Yohanes punya pengalaman yang sama. Mereka dua selalu dikatakan rohnya dibawa. Rohnya dibawa. Betul nggak? Kita bayangkan gitu. Saudara, sampai hari ini Papa ingin punya cara dengan kita. Ya bukan berarti jadi orang aneh, orang suka pergi. Jangan cerita orang takut malah ketemu kita. Arti rohku dibawa, tubuhnya diam, rohnya diangkat. Dan itu mendengar Tuhan berbicara. Jadi sementara dia berbicara dengan aku, itu artinya roh Tuhan berbicara kepada rohnya Yeskiel. Tapi karena orang lagi butuh Yeskiel saat itu, ya otomatis harus masuk lagi dong rohnya. Kalau enggak, orangnya diam, jajak ngomong Yeskiel diam saja nanti. Dikatakan begini, ke dalam aku dan ditegakkannya aku, kemudian aku mendengar dia berbicara dengan aku dan seterusnya. Saudara semua, pengalaman ini jangan ditakuti. Saya berkali-kali mengalami hal seperti ini. Di tengah kesibukan saya begitu sibuk, saudara. Maka itu anak-anak saya kalau mengikuti saya pelayanan, pertama-tama istri saya kaget-kaget belajar saya pelayanan. Sebab beliau itu sudah puluhan tahun tinggalnya seorang pendeta, karena kakak iparnya itu pendeta. Kakaknya perempuan juga gembala. Ya kok nggak boleh cara pelayanan seperti ini? Saudara, di dalam keadaan apapun juga saya bersyukur Papa itu baik. Dia tahu begitu banyak kesibukan saya. Dalam waktu yang pendek-pendek pun dia bisa nyambung-nyambung nanti apa yang saya harus dengar dari dia. Ketika saya masih ngomong dengan orang, maaf kalau saya berikan ini, berapa kali ketika saya masih ngomong dengan orang, dia bisa berbicara kepada saya. Nah, bedakan. Paulus pernah menulis surat ini, manusia roh dan manusia jiwa. Masih kata itu. Nah, manusia jiwa itu urusan sehari-hari. Bayar pajak, bayar listrik, bayar sewa rumah, bayar ini, itu urusan jiwa. Tapi roh nggak pernah urusan bayar-bayar, nggak tahu dia urusan. Loh, betul nggak sih? Jadi waktu kita sibuk ini itu biarkan jiwa kita saja, roh kita biar asik dengan Tuhan, nggak ada urusan. Ini dua dunia yang berbeda. Mengerti istilah ini, saudara? Harus begitu kita pisahkan mulai hari. Ada masalah, ada tekanan berat, nggak apa-apa. Itu jiwa yang hadapi bersama tubuh. Tapi roh nggak pernah tertekan, nggak pernah urusan masalah. Roh kita dengan roh Tuhan terus. Dengan itu kita akan terlatih untuk itu mendengar. Contoh lagi Yeremia, ini lain lagi kok ya. Saudara, berapa kali kita melihat kasus Yeremia menarik. Contoh yang paling gampang adalah Yeremia 18. Ketika suatu hari dia dibawa, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ternyata bukan firman,
Begini firman-Nya, pergilah kamu ke rumah tukang periuk. Masih ingat kata itu? Dan di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu dan kau sampaikan kepada orang Israel. Jujur, baca baik-baik pasal 18. Enggak ada satu potong pun di Tuhan ngomong. Yeremia cuma ngeliatin tukang periuk buat periuk. Betul nggak? Ada ngomongan Tuhan? Enggak ada. Tapi begitu tukang periuk itu merusakkan satu bagian, kalau sebagai istilah, di situ firman datang. Jadi firman tidak harus datang lewat doa puasa. Kalau Roh Kudus nyuruh kita ke pasar, ikuti. Dia kan ngomong di sana. Kalau dia minta kita mandi di sungai, ikuti. Dia kan bicara di sana. Enggak, jangan takut juga. Kalau satu kali dia suruh kita naik pohon, naiklah. Duduk di situ, dia akan ketemu kita di situ. Ngerti contoh ini, saudara? Jadi dia bisa berfirman kepada kita dengan cara apapun juga. Tapi yang paling indah kalau roh kita di bawah, bersekutu dengan dia, menikmati hadiratnya itu sungguh luar biasa dalam kehidupan. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, mari cara-cara ini kita alami dalam kehidupan. Karena kalau tidak, saudara, pelayanan kita akan melelahkan dan membosankan. Capek. Karena apa? Siapa yang kita sampaikan? Nggak ada apa-apa. Tuhan menolong kita mulai hari ini untuk hidup benar-benar sebagai hamba Tuhan. Perbaiki itu untuk pendamaian kita. Perbaiki. Jujur minta tolong. Kita harus ngakui lebih berat ngampuni orang lain. Tolong, yang rencana mau pecah lagi, bertobat, hentikan. Kasihan Tuhan. Amin. Kasihan Tuhan. Mari kita mengampiri dia. Otoritas pelayanan. Kita tahu prinsip Efesus 6. Bukan darah daging melawan kita, tapi roh jadi udara. Berarti